Bab 504 Rahasia Para Penguasa. Di istana bawah tanah, Zhao Feng berada di tengah-tengah tornado yang kacau, dan dia merasakan tekanan dari surga bumi Yuan Qi menjerit. Setiap True Lord Rank dalam situasi ini akan terasa seperti perahu di lautan yang menyerbu. Mereka yang memiliki pemahaman lebih tinggi merasakan lebih banyak tekanan. Sebaliknya, orang normal tidak akan merasa tertekan. Ini orang ini. Suara yang sedikit terkejut dari 10.000 hantu mutiara terdengar di benak Zhao Feng melalui benih hati gelap. Zhao Feng berhenti. Dia tidak berpikir bahwa pemimpin divisi kerangka akan tahu patriark agama darah besi, tetapi berpikir tentang hal itu. Pemimpin divisi kerangka adalah seorang ahli agama iblis bulan Scarlet yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Tidak aneh baginya untuk mengenali patriarki agama darah besi. Tanpa ragu, Penatua alis tebal adalah penguasa ketika dia berada di puncaknya. Itu bukan pertama kalinya Zhao Feng bertemu seseorang dengan niat tingkat Origin Core Realm. Yang pertama adalah Grand Elder of the Imperials. Namun, Grand Elder ini hanya berada di setengah langkah Origin Core Realm. Kalau tidak, dia tidak perlu begitu waspada terhadap wakil patriark. Yang kedua adalah Lu Tianyi di reruntuhan Sein Ungu. Lu Tianyi tidak jauh dari Origin Core Realm. Zhao Feng menebak bahwa, selama Lu Tianyi tidak mati karena kalajengking beracun kecil, dia mungkin akan mampu menerobos ke Origin Core Realm dalam 1 atau 2 tahun. Pemimpin divisi kerangka juga memiliki niat tingkat tinggi, tetapi niat patriark itu luar biasa dan tepat di depannya. Jenis niat ini mengubah diri sendiri menjadi pusat bumi dan akan menyebabkan surga bumi Yuan Qi membungkuk tanpa melakukan apapun. Mengubah hidup seseorang menjadi tingkat yang lebih tinggi. Zhao Feng menutup matanya dan memeriksa niat penguasa. Meskipun dunia ini masih jauh untuk Zhao Feng, itu tidak menghentikannya untuk belajar. Zhao Feng bahkan membandingkan patriark dengan Lu Tianyi dan pemimpin divisi tulang, mencoba untuk menemukan poin umum di antara mereka. Titik umum akan menjadi inti dari Origin Core Realm. Sambil membandingkan masing-masing, Zhao Feng mulai mengerti, dan banyak dari pertanyaannya dijawab. Patriark berambut merah, pemimpin divisi tulang, dan Lu Tianyi. Niat patriark adalah yang terkuat, niat pemimpin divisi tulang adalah yang paling aneh, dan niat Lu Tianyi adalah yang paling mendalam dan tampaknya dekat dengan asal-usul surga dan bumi. Petik 2. Zhao Feng menyimpulkan, dalam hal niat, Lu Tianyi adalah yang paling mendalam, meskipun itu bukan yang terkuat. Zhao Feng hanya bisa berpikir bahwa ini adalah karena Lu Tianyi berasal dari Sekte Super 2,5 bintang, Sekte Spiritual Bulan Murni. Pasukan berperingkat tinggi memiliki keterampilan yang lebih baik. Selain itu, bahkan jika Lu Tianyi bukan murid kepala, dia setidaknya seorang elit di antara murid-murid core. Ini karena Purple Saint Ruins memiliki batasan umur. Sebagai contoh, Three-Eye Saint yang memegang Tea Party kali ini tidak dapat berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering terbaru karena batasan usia. Waktu berlalu dengan lambat. Zhao Feng berdiri diam saat dia merasakan maksud dari Origin Core Realm. Meskipun itu tidak memungkinkan Zhao Feng dengan cepat mencapai alam inti asal, itu memungkinkan energi mentalnya untuk maju. Ini berlanjut sampai saat tertentu, ketika gelombang niat mulai memudar dan surga bumi Yuan Qi menjadi tenang lagi. Zhao Feng, suara tua penuh kekuatan terdengar di sebelah telinganya. Penatua berambut merah sekarang duduk di tempat tidurnya dan darah telah kembali ke wajahnya. Patriark Hong, Zhao Feng langsung membungkuk. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda benar-benar dapat membawa eliksir kehidupan dari warisan. Penatua berambut kirmizi dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah membuat permintaan itu atas kemauan dan tidak benar-benar memiliki banyak harapan. Ini karena harta karun seperti Elixir of Life sangat langka bahkan dalam warisan dan kompetisi akan sangat sengit. Saat itu, kekuatan Zhao Feng hanya layak untuk membuat yang teratas 150. Jika bukan karena bola Ice Soul dan Dark Eye Incomplete Page, junior ini tidak akan membuat peningkatan sebanyak ini dan mampu bertarung melawan keajaiban dalam Secret True Dragon Gathering atau para jenius di warisan. Zhao Feng berkata jujur, dia berterima kasih kepada sesepuh berambut merah ini. Bola jiwa es memungkinkannya untuk memulai dao jiwa, yang merupakan dao paling cocok untuk mata spiritual Tuhannya. The Dark Eye Incomplete Page memungkinkan Zhao Feng untuk memahami dasar-dasar garis keturunan mata, memungkinkan jalannya melebar. Dapat dikatakan bahwa kedua item yang diberikan patriark kepadanya mengubah nasib Zhao Feng. Penatua berambut kirmizi berpikir sejenak sebelum tersenyum, satu kecupan, satu minum.
Mungkin ini takdir. Petik 2. Zhao Feng merasakan pemahaman yang tak terlukiskan dari ini, tapi satu hal yang pasti, Patriark telah membuat Zhao Feng, dan sebagai imbalannya, Zhao Feng telah membuat Patriark. Namun, membawa Elixir of Life telah menyelamatkanku. Zhao Feng, jika Anda memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda bisa bertanya dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Petik 2. Penatua tersenyum dan terus memeriksa Zhao Feng dengan kagum. Zhao Feng memiliki karakteristik, dan itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kekuatan mana yang tidak ingin membangkitkan keajaiban seperti ini? Patriark, Elixir of Life adalah untuk membalas Anda. Saya tidak menginginkan yang lain. Petik 2. Zhao Feng menjawab dengan rendah hati. Dari sudut pandangnya, penatua berambut merah menyelamatkannya, dan sekarang mereka genap. Hahaha, bagus. Penatua tertawa sebentar sebelum memeriksa Zhao Feng sekali lagi. Dia bahkan lebih mengaguminya. Jenius lain akan sangat senang dengan tawaran dari Sovereign, tetapi Zhao Feng tidak. Tentu saja, apa yang membuat jantung orang tua berambut kirmizi itu bergerak adalah potensi Zhao Feng, serta garis keturunan mata Zhao Feng yang bahkan tidak bisa dilihatnya. Saudara Hong, Zhao Feng menjadi prodigi luar biasa kali ini, dan dia dimahkotai sebagai dewa prodik luar biasa bersama Yu Tianhao. Timo menggunakan kesempatan ini untuk merangkum pencapaian Zhao Feng dalam Secret True Dragon Gathering. Dia kemudian memberitahu leluhur bagaimana mereka membunuh tingkatan True Lord belum lama ini. Dalam proses ini, bahkan Patriark Hong yang sangat berpengetahuan pun linglung karena tidak percaya. Akhirnya, Saudara Hong menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Zhao Feng. Timo, matamu bagus. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan bisa melawan anak itu Yu Tianhao untuk seri. Meskipun ayah Yu Tianhao, Yu Xingchen adalah anggota aliansi suci juga, kekuatannya luar biasa. Dia bisa mengalahkanku ketika aku berada di puncakku. Petik 2. Patriark Hong menghela nafas. Dia tahu dengan jelas seberapa kuat Yu Tianhao. Sovereign Yu Xingchen adalah anggota aliansi suci seperti dirinya sendiri. Ketika Zhao Feng mendengar ini, dia mengerti mengapa beberapa penguasa aliansi suci tampaknya mengenal wakil patriark. Setelah mengetahui Sovereign, Zhao Feng mulai belajar tentang lingkaran. Aliansi suci adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok penguasa yang menentukan nasib benua. Itu memainkan peran besar dalam mengalahkan agama iblis Scarlet Moon. Saudara Hong, sekarang setelah Anda kembali, dan kekuatan Zhao Feng tidak lebih lemah dari saya, negara besar Canopy akan menjadi milik kita. Timo berkata dengan bangga, kekuatan mana di Canopy Great Country yang bisa menghentikan Sovereign dan dua True Lord Ranks yang sebanding dengan Origin Core Realm setengah langkah yang normal. Aku sudah tidur terlalu lama, jadi aku mungkin perlu 1 atau 2 tahun sebelum aku bisa pulih ke kondisi puncakku. Patriark Hong berkata dalam-dalam. Mata Zhao Feng menyala. Keadaan Patriark Hong saat ini tidak jauh lebih kuat dari pemimpin divisi tulang di kastil. Misi saat ini adalah untuk Patriark untuk pulih terlebih dahulu. Setelah kekuatannya pulih, agama darah besi bisa memerintah negara besar tanpa mengeluarkan tentara. Saya lupa tentang itu. Selanjutnya, menelurkan Scarlet Moon Demonic Religion sudah mulai mengambil tindakan lagi. Bahkan di dalam Canopy Great Country, pasukan mereka telah menyebabkan kekacauan. Petik 2. Kata-kata wakil Patriark tiba-tiba bergeser. Agama setan bulan Scarlet. Mata Patriark Hong bersinar dengan dingin dan dia melepaskan kekuatan energi mental yang tampaknya membekukan seluruh istana bawah tanah. Berita ini tidak mengejutkan Zhao Feng. Situasi di area Cloud mencerminkan situasi di seluruh benua. Saat itu, ketika dia melakukan perjalanan menuju Canopy Great Country, dia telah menemukan bahwa Scarlet Moon Demonic Religion mengendalikan beberapa negara kuat. Jika tebakan Zhao Feng benar, strategi Scarlet Moon Demonic Religion adalah untuk memulai dari pedesaan, perlahan-lahan berkembang, dan akhirnya mengelilingi klan yang kuat dan negara-negara besar. Selama setahun terakhir, agama iblis bulan Scarlet telah menciptakan benteng di wilayah jauh negara besar Canopy. Bahkan 8 kekuatan utama telah agak menyusup. Petik 2. Timo merangkum situasinya. Mendengar ini, baik ekspresi Patriark Hong dan Zhao Feng menjadi suram. Ini terutama terjadi pada Patriark Hong, yang pernah hidup di era Scarlet Moon Demonic Religion. Dia tahu betapa menakutkannya itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, agama iblis hanya selangkah lagi dari mengendalikan benua. Hati Zhao Feng menjadi dingin.
Dia telah membunuh banyak ahli agama iblis dan bahkan memenjarakan pemimpin divisi dalam 10.000 hantu mutiara. ZZZ, Zhao Feng, masih ada harapan jika Anda beralih ke agama iblis Moon Scarlet sekarang. Aku bisa memberitahumu bahwa Patriark Religi Iblis Bulan Scarlet telah bangun, dan jauh lebih awal dari Sovereign di depanmu. Petik 2. Suara gelap pemimpin divisi kerangka itu terdengar melalui koneksi Dark Heart Seed. Bab 505 Sejarah Sejati. Aku bisa memberitahumu bahwa Patriarch of the Scarlet Moon Demonic Religion sudah bangun, dan jauh lebih awal dari Sovereign di depanmu. Zhao Feng hanya setengah percaya apa yang dikatakan pemimpin divisi tulang, tapi hatinya masih bergetar. Apakah agama iblis Moon Scarlet kembali untuk membawa kekacauan ke benua? Patriark telah berhasil mengambil Scarlet Moon Inheritance, dan kekuatan agama mulai pulih. Akan ada semakin banyak serangan di benua bunga Azure di masa mendatang. Itu bukan rahasia dari eselon atas dari aliansi suci. Petik 2. Pemimpin divisi tulang itu berkata dengan percaya diri. Zhao Feng terkekeh dengan dingin dan mengedarkan benih hati gelap di mata spiritual Tuhannya. Pemimpin divisi tengkorak itu langsung merasa seolah-olah jiwanya akan hancur, dan aura kematian membuatnya bergetar. Itu tidak berani mengatakan apapun. Aliansi suci akan berurusan dengan agama iblis Scarlet Moon. Kita hanya perlu melindungi wilayah kita sendiri. Petik 2. Patriark Hong berkata dengan mendalam setelah tenang. Timo mengangguk setuju. Agama darah besi hanya bertanggung jawab atas Canopy Great Country. Zhao Feng juga tanpa emosi. Menjadi pemimpin bab dari agama darah besi, dia hanya bertanggung jawab untuk area 1000 air, dan itu adalah tugas yang sederhana. Dibandingkan dengan itu, dia sudah menguasai 2 negara kuat dan 13 negara kecil. Namun, apa yang dikatakan Patriark Hong selanjutnya membuat Zhao Feng tersedak. Zhao Feng, terima kasih, saya telah membuat 2 keputusan. Yang pertama adalah menjadikanmu wakil Patriark agama besi darah. Petik 2. Wakil Patriark. Hati Zhao Feng melompat, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau kekhawatiran. Agama darah besi adalah kekuatan yang luar biasa di Canopy Great Country. Wakil Patriark hanya di bawah 1 orang dan di atas 10.000 lainnya. Untuk sebuah negara besar, itu adalah keberadaan yang legendaris. Sebelum Zhao Feng bisa menjawab, Timo sudah tersenyum. Selamat, Wakil Patriark Zhao. Patriark Hong adalah penguasa dan kata-katanya mutlak. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada alasan untuk menolak. Menjadi wakil patriark berarti memiliki status yang lebih tinggi, yang dapat membantu jalur kultivasi Zhao Feng. Selain itu adalah niat baik Patriark Hong, jadi Zhao Feng tidak bisa menolaknya. Terima kasih, Patriark Hong. Zhao Feng berterima kasih padanya, tapi dia tidak diliputi kegembiraan. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Patriark Hong. Sepertinya posisi wakil patriark tidak berarti banyak bagi Zhao Feng. Alasan dia mempromosikan Zhao Feng adalah karena kekaguman dan rasa terima kasihnya kepada Zhao Feng. Tentu saja, ada juga arti menariknya lebih dekat. Kakak Hong, mungkinkah keputusan keduamu? Timo sepertinya mengingat sesuatu. Keputusan kedua, Zhao Feng langsung memperhatikan. Patriark Hong adalah penguasa dan anggota aliansi suci. Kemampuannya lebih dari sekadar hebat. Saat itu, hanya 2 item dari pria ini yang mengubah masa depan Zhao Feng. Zhao Feng mulai menyadari bahwa keputusan kedua ini dapat langsung mengubah takdirnya. Aku akan pergi ke aliansi suci dan mencoba memberimu slot yang bisa memberimu kesempatan untuk memasuki panggung dunia sejati. Senyum di mulut Patriark Hong semakin lebar. Kesempatan untuk memasuki panggung dunia sejati. Hati Zhao Feng melompat, tetapi dia bingung. Kakak Hong, apakah kamu akan membiarkan dia memasuki organisasi di belakang aliansi suci? Timo tertegun. Sementara Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bingung. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa peluang ini tidak mudah didapat. Bisakah Patriark menjelaskan? Zhao Feng penasaran. Patriark Hong tersenyum. Zhao Feng, Anda pernah ke warisan, sehingga Anda tahu bahwa benua bunga Azure bukan benua yang benar. Dunia yang kita tinggali dipenuhi dengan samudera tanpa batas, dan benua bunga Azure dikenal sebagai zona bunga Azure, hanya sebuah pulau kecil di lautan. Petik 2. Aku tahu. Zhao Feng mengangguk dan tidak terkejut. Di Purple Saint Ruins, ia berbicara dengan para murid dari sekte spiritual Bulan Murni. Legenda mengatakan bahwa, setelah benua desolate hancur, setiap bintik itu menjadi pulau seperti zona bunga Azure.
Zona bunga Azure hanyalah sebuah pulau kecil, dan ada 5 atau 6 pulau kecil lainnya seperti itu di dekatnya. Semua pulau ini diperintah oleh Sekte Dua Bintang, Istana Tiga Orang Suci. Petik 2. Patriark Hong berhenti. Three Signs Palace, sebuah sekte bintang 2. Hati Zhao Feng bergetar. Dia tidak berpikir bahwa akan ada bayangan sekte bintang 2 di belakang benua bunga Azure. Selanjutnya, Zhao Feng menemukan bahwa kata-kata, Istana Tiga Orang Suci, sudah dikenal, dan kalimat tiba-tiba terlintas di benaknya, Istana Tiga Orang Suci menjadi tidak bergerak di area debu. Dalam beberapa hari terakhir, bahkan memikat beberapa faksi bintang 1 untuk hampir memecahkan kutukan 100 makam. Sekarang, energi dari area teleportasi telah habis. Bawahan ini akan pergi duluan. Petik 2. Zhao Feng akhirnya mulai mengerti apa artinya. Jelas bahwa kekuatan yang membentuk 100 Graves Forbidden Ground telah mencoba untuk menyerang benua bunga Azure tetapi dihentikan oleh Istana Tiga Orang Suci. Kekuatan ini harus dikaitkan dengan agama iblis bulan Scarlet. Aku akan memberitahumu sepotong berita lagi, ketika agama iblis bulan Scarlet menyapu benua dan menghadapi aliansi suci dan 10 kekuatan utama. Itu secara teknis hanya perpanjangan dari bentrokan antara Istana Tiga Suci dan Sekte Dua Bintang lainnya. Petik 2. Patriark Hong tertawa. Mendengar ini, Zhao Feng hampir berteriak, apakah itu benar? Dia tidak akan pernah berpikir bahwa era agama Scarlet Moon Demonic akan memiliki rahasia di belakangnya. Itu benar, benua bunga Azure hanya medan perang untuk 2 sekte 2 bintang. Istana Tiga Orang Suci pada akhirnya menang, dan sekte 2 bintang lainnya terlalu jauh. Petik 2. Timo tampaknya juga tahu beberapa rahasia dan menambahkan, hati Zhao Feng butuh waktu lama untuk tenang. Benua bunga Azure hanyalah medan perang diperpanjang dari 2 sekte 2 bintang. Patriark itu memberitahuku tentang Istana Tiga Orang Suci. Mungkinkah Zhao Feng tiba-tiba punya pikiran? Hehe, benar juga. Saya akan merekomendasikan Anda ke Istana Tiga Orang Suci. Ini adalah kesempatan yang akan diimpikan oleh para jenius naga sejati. Karena aku adalah anggota inti dari aliansi suci, aku memiliki kemampuan ini. Petik 2. Kata Patriark Hong. Masukkan Sekte Dua Bintang, Three Signs Palace. Jantung Zhao Feng melesat lebih cepat. Dia telah bertarung dengan murid Sekte Bintang 2 sebelumnya dan tahu betapa mengerikannya mereka. Seluruh Azure Flower Continent, yang memiliki Sekte Bintang 1 dan negara yang tak terhitung jumlahnya, hanyalah bawahan dari Sekte Bintang 2. Wakil Patriark Zhao, aku percaya dengan bakatmu, setidaknya kamu akan bisa menjadi murid inti dari Istana Tiga Orang Suci dengan mudah. Timo berkata dengan lucu, benua bunga Azure saat ini berada di era yang paling mulia, dan Zhao Feng seharusnya tidak memiliki banyak kesulitan memasuki Istana Tiga Orang Suci. Begitu aku memasuki Sekte Bintang 2, aku akan benar-benar bisa memasuki panggung dunia. Tapi, jantung Zhao Feng berputar dan jatuh karena beberapa alasan. Patriark Hong, terima kasih atas niat baikmu, tapi aku tidak bisa memutuskan apakah aku ingin bergabung dengan Istana Tiga Orang Suci. Setidaknya, belum. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Apa? Ekspresi keduanya langsung berubah menjadi tidak percaya saat mereka melihat Zhao Feng. Mereka berpikir bahwa Zhao Feng akan setuju secara instan, tetapi Zhao Feng tampaknya memiliki pemikiran untuk menolaknya. Bahkan jika dia menerima, sepertinya dia tidak akan membuat keputusan untuk sementara waktu. Zhao Feng, Anda bisa memikirkannya. Saya perlu setidaknya 1,5 tahun untuk pulih sedikit dan pergi ke aliansi suci. Petik 2. Patriark Hong sedikit kecewa, tetapi dia tidak meminta secara spesifik. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Timo meninggalkan istana bawah tanah dan yang terakhir penasaran, Wakil Patriark Zhao, mengapa Anda bahkan perlu memikirkan kesempatan yang begitu baik? Zhao Feng menghela nafas dan tidak bisa menjelaskan. Ada 2 alasan utama mengapa dia tidak bisa langsung setuju. 1. Reruntuhan Sein Ungu. Zhao Yufei masih di sana, dan Sage telah meramalkan bahwa dia akan menghadapi lebih banyak bahaya daripada keberuntungan. Zhao Feng tidak bisa mengabaikan Zhao Yufei. Dia perlu menyelesaikan rencana 100 Course, dan itu membutuhkan sumber daya dari Purple Sein Ruins. Akan lebih baik jika dia bisa membudidayakan di Purple Sein Ruins. Efeknya akan lebih baik daripada Sekte Bintang 2. Alasan kedua adalah Liu Qinxin. Hati Zhao Feng tidak bisa tenang jika dia tidak tahu keberadaan atau situasi Liu Qinxin. Dia punya rencana,
dan itu untuk menemukan Sky Seinkin Inheritance ketika dia lebih kuat. Karena dua alasan ini, dia tidak bisa bergabung dengan Istana Tiga Suci dengan mudah. Begitu ia bergabung dengan Sekte Dua Bintang, kebebasannya akan dibatasi. Beberapa hari kemudian, berita tentang Deputi Patriarki Agama Darah Besi baru menyebar ke seluruh negeri. Seluruh agama darah besi tercengang. Semua orang tahu bahwa orang saat ini yang bertanggung jawab atas agama darah besi adalah Wakil Patriark Timo, dan sekarang akan ada Wakil Patriark yang lain. Ini sudah cukup untuk menimbulkan gelombang di Canopy Grid Country. Menurut beberapa sumber, ini dipesan oleh Patriark Hong. Berita ini mengguncang negara besar dan bahkan kekuatan di benua utara. Jika rumor agama darah besi yang dihidupkan kembali itu benar, bahkan klan surgawi pun akan dipindahkan. Sebulan kemudian, di aula markas utama agama darah besi. Salam Wakil Patriark Zhao. Para ahli eselon tengah dan atas, di kiri dan kanan, membungkuk dalam-dalam. Hadiah kultivasi terendah di sini adalah True Human Rank. Mereka adalah elit dari markas utama, dan beberapa adalah pemimpin bab. Jiang Sanfeng dan Dai Ye dekat dengan Zhao Feng. Keduanya telah menjadi tangan kiri dan kanan Zhao Feng, serta anggota eselon atas. Aula itu sunyi senyap setelah salam. Zhao Feng menutup matanya saat dia duduk di atas tahta. Dia tidak langsung mengatakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia akan berada dalam posisi manajerial dalam agama, dan itu semua karena Timo telah meninggalkan kantor pusat untuk menghapus beberapa bibit agama iblis Scarlet Moon. Ada pepatah di dunia fana, pejabat baru akan membakar 3 gelombang. Catatan TL, pejabat baru biasanya akan melakukan sesuatu yang keras untuk menunjukkan dominasi dan kekuasaan mereka kepada bawahan. Sekarang agama itu saat ini dipimpin oleh Zhao Feng, tidak ada anggota eselon atas yang tahu apa yang menunggu mereka. Bab 506 bersihkan. Di aula agama darah besi, Zhao Feng perlahan membuka matanya saat dia duduk di atas tahta. Jiang Sanfeng memberitahu Zhao Feng, Wakil Patriark, biasanya Anda perlu mengadakan pertemuan setidaknya sebulan sekali untuk mencari tahu apa masalah penting yang ada. Maka Anda perlu membuat keputusan. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut saat dia menggosok dahinya. Selama bulan lalu, ia berada di pengasingan atau mengumpulkan sumber daya. Dia juga berpartisipasi dalam membersihkan agama iblis bulan Scarlet, tetapi ketika dia tiba, hanya yang lemah yang tersisa, yang membuatnya depresi. Ayo mulai. Tatapan Zhao Feng menyapu eselon tengah dan atas di aula. Meskipun aura energi mentalnya tidak sengaja dilepaskan, itu masih cukup untuk membuat True Human Ranks dan True Mystic Ranks merasa tidak nyaman. Jiwa Zhao Feng sebanding dengan penguasa, dan tingkat energi mentalnya bahkan lebih kuat dari Timo. Mengerikan, hanya tatapannya saja yang hampir menghancurkan pikiranku. Petik 2. Tekanan energi mental Deputi Patriark yang baru ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada Deputi Patriark Timo. Eselon tengah dan atas merasa hati mereka bergetar saat tatapan Zhao Feng menyapu mereka. Mereka telah mendengar kisah Wakil Patriark yang baru ini. Melarikan diri dari kota danau yang membanjiri, menculik permaisuri Qin, menyapu daerah 1000 air, menjadi anak ajaib yang luar biasa dalam pengumpulan naga sejati suci, dan bahkan membunuh master pedang dan perusahaan Qin Sword. Tidak ada satupun junior lain yang memiliki begitu banyak kemuliaan dan ketenaran untuk nama mereka. Di seluruh negara kanopi besar, Zhao Feng sudah menjadi sosok yang kuat. Apa? Tidak ada yang punya sesuatu untuk dikatakan. Besar, saya akan melakukan perjalanan panjang. Petik 2. Zhao Feng tersenyum dan bangkit untuk pergi sambil melihat kelompok yang bingung. Tidak ada banyak waktu tersisa sampai pesta teh. Zhao Feng masih ingin melihat garis mata-mata terkuat di benua itu. Wakil Patriark, tolong hentikan. Aku punya banyak hal untuk dilaporkan. Anggota eselon atas langsung memanggil. Jiang Sanfeng dan Dai Ye saling memandang dengan ekspresi aneh. Sepertinya Zhao Feng tidak sabar untuk pergi. Wakil Patriark Zhao, alasan misi kami untuk memusnahkan menelurkan agama iblis Scarlet Moon adalah karena ada mata-mata di eselon atas dari agama darah besi. Pelindung True Mystic Rank membungkuk dan berkata, mata-mata. Mendengar ini, aula pecah menjadi kacau. Dulu ketika agama iblis Scarlet Moon dikalahkan, banyak dari pasukan mereka berpisah dan bergabung dengan kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya. Alis Zhao Feng berkerut. Dia menemukan bahwa kemungkinannya tinggi. Dia telah berpartisipasi dalam misi pemusnahan terakhir, tetapi hanya ada yang lama dan yang terluka di benteng.
Daerah Cloud dan Canopy Grid Country keduanya memiliki masalah, tetapi Zhao Feng sudah membersihkan daerah Cloud. Di sisi lain, Canopy Grid Country terlalu besar, itu puluhan kali lebih besar dari area Cloud dan dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa ketika semua orang membahas mata-mata. Mata spiritual Tuhannya memancarkan kekuatan misterius yang membuat siapapun yang dilihatnya merasa seolah-olah mereka telah melihat. 1, 2, 3. Niat dingin muncul di wajah Zhao Feng. Tidak hanya dia memiliki mata spiritual Tuhan, dia juga memiliki teknik energi mental yang mendalam, serta pemimpin divisi dalam 10.000 hantu mutiara. Zhao Feng ingat mereka yang tampaknya curiga. Biarkan ini sampai nanti. Zhao Feng melambaikan tangannya dan membiarkan masalah itu berlalu. Masalah-masalah lain kemudian dipresentasikan kepada Zhao Feng. Pemimpin bab daun ungu semakin tua dan memutuskan untuk pensiun. Kami kekurangan pemimpin bab sekarang. Wakil Patriark dapat memilih siapa yang akan dikirim sebagai pengganti. Petik 2. Wakil pemimpin bab melaporkan dengan ekspresi bersemangat. Istana Pedangkin tidak memiliki pemimpin lagi dan agama mencoba memakan sebagian wilayah mereka, tetapi kami telah dihentikan oleh Kekaisaran dan keluarga Liu. Pemimpin bab tua menghela nafas. Meskipun Istana Pedangkin masih hidup, mereka sudah hampir mati. Dengan jatuhnya penatua pertama keluarga Liu, agama darah besi telah menjadi kekuatan yang mengalahkan semua orang. Bawahan ini menyarankan kita menghapus Kekaisaran dan menciptakan negara kita sendiri. Petik 2. Singkirkan kekuatan lawan. Bangun kerajaan kami sendiri. Petik 2. Banyak anggota eselon atas yang ambisius mendukung. Yang memulai panggilan ini adalah penatua tua dari markas utama yang budidayanya telah mencapai True Mystic Rank tahap akhir. Bangun kerajaan kita sendiri. Tidak ada banyak kesulitan dalam melakukan itu, tapi bahaya terbesar adalah agama iblis bulan Scarlet. Petik 2. Zhao Feng terkekeh dingin dan menatap penatua yang ambisius. Pandangan kerumunan langsung mengikuti. Bawahan ini hanya ingin agama darah besi untuk dengan cepat memerintah negara besar dan menjadi kekuatan bintang 1. Tetua tua itu langsung berkeringat dingin. Turunkan dia, Zhao Feng memesan tanpa emosi. Begitu dia mengatakan itu, Jiang Sanfeng dan Dai Ye menekan tetua ke tanah. Banyak ahli yang hadir terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wakil Patriark Zhao, bahkan jika kamu adalah deputi patriark, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimana orang mau melayani Anda? Petik 2. Sang penatua tidak berani menentang, alih-alih berusaha untuk berdebat atas ketidakbersalahannya. Beraninya kau terus berbicara, sekarang setelah agama iblis dihidupkan kembali, apa niatmu dalam mencoba mengobarkan perang di negara besar? Petik 2. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng mengirimkan seberkas energi mental yang menerobos pertahanan tetua dan kata-katanya mulai mengungkapkan beberapa hal. Eselon atas mengerti. Siapa yang akan mendapat manfaat paling besar jika ada perang internal di Canopy Grid Country? Itu jelas agama iblis Scarlet Moon. Zhao Feng bahkan tidak perlu menggunakan Eye of the Heart untuk membuat tetua mengungkapkan identitasnya. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah menemukan mata-mata eselon tingkat atas yang sekarang merasa hati mereka menjadi dingin. Jelas, Zhao Feng yakin, karena pria ini adalah salah satu tersangka yang telah diidentifikasi sebelumnya. 1 jam kemudian, orang-orang di aula merasa gelisah. Satu mata-mata demi satu ditarik oleh Zhao Feng. Tentu saja, tidak semua dari mereka berasal dari agama iblis Scarlet Moon. Lebih dari setengahnya berasal dari Kekaisaran. Beberapa hari kemudian, markas utama agama darah besi dipenuhi dengan ketakutan ketika mata-mata disingkirkan dari kiri dan kanan. Semua ini adalah karena wakil patriark yang baru. Ketenarannya meliputi seluruh markas. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari selusin anggota eselon menengah dan atas dipenggal. Ini mengejutkan semua orang, tetapi pada saat yang sama, itu membuat semua orang menghormati dan takut padanya. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah mengendalikan agama selama lebih dari setengah bulan dan seluruh markas besar telah dibersihkan. Timo tiba kembali suatu hari dan menemukan bahwa aura membunuh lebih tajam daripada sebelumnya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, wajahnya dipenuhi kekaguman. Tindakan Zhao Feng mengeluarkan racun dari agama darah besi, yang 10 kali lebih penting daripada membunuh musuh. Pada malam yang sama, Zhao Feng dan Timo bertemu di sebuah gedung rahasia. Aku akan melakukan perjalanan panjang, jadi agama perlu dikendalikan olehmu, kata Zhao Feng.
Dia merasa lega sekarang bahwa Timo sudah kembali. Meskipun dia bisa melihat melalui siapapun dengan kultivasi yang lebih rendah daripada dirinya sendiri dengan mata spiritual Tuhan, ini bukan jalan yang ingin dia ambil. Oh, kamu akan pergi ke pesta teh, kan? Petik 2. Timo bertanya. Setelah semua, dia telah berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering sejak lama, tetapi peringkatnya tidak setinggi Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk. Dia ingin melihat peningkatan dari para jenius lainnya, dan dia agak tertarik pada Triaisen. Di antara junior, mungkin hanya Yu Tianhao yang bisa mengancammu. Namun, Anda harus berhati-hati terhadap Triaisen. Petik 2. Timo memperingatkan. Oh, Triaisen. Petik 2. Zhao Feng mengungkapkan tatapan tertarik. Triaisen datang lebih dulu 2 kali sebelum Yu Tianhao dan berusia 50 tahun, jadi dia bukan junior lagi. Selanjutnya, ia bergabung dengan Istana Tiga Orang Suci melalui rekomendasi Aliansi Suci beberapa tahun yang lalu dan telah dipromosikan menjadi penegak. Petik 2. Kata Timo, Istana Tiga Orang Suci. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Dia tidak berpikir bahwa Triaisen adalah anggota dari Three Science Palace, sebuah sekte 2 bintang, dan sudah menjadi enforcer juga. Cahaya 3 mata ilahinya dikatakan tidak dapat dipecahkan dan itu adalah garis mata-mata terkuat di benua. Dia mungkin akan menantang Anda meskipun ada perbedaan usia. Itu karena dia dan Dewi Bingwei sepertinya sudah menikah. Petik 2. Khawatir muncul di mata Timo. Kemungkinan Zhao Feng menang melawan Yu Tianhao adalah 50-50. Namun, Triaisen berasal dari generasi sebelumnya dan dia berasal dari sekte 2 bintang. Jadi begitulah adanya, Triaisen dan Dewi Bingwei menikah. Petik 2. Zhao Feng tertegun. Timo kemudian melanjutkan untuk memberitahu Zhao Feng kemampuan garis keturunan mata 3 Aisen. Zhao Feng memperhatikan. Terima kasih, Brother Timo, tetapi bahkan jika Triaisen tidak melakukan apa-apa, aku berencana untuk menantangnya. Kata-kata Zhao Feng mengandung keyakinan. Di daerah es yang jauh, seorang pria dan wanita berjalan berdampingan menuju sebuah bangunan megah. Bahwa garis keturunan mata Zhao Feng mengkhususkan diri dalam energi mental, api mata, dan kedinginan. Dewi Bingwei diringkas. Di sebelahnya adalah seorang pemuda berambut emas dengan ekspresi dingin. Ada mata ketiga yang tertutup di dahinya. Sister Bing, santai. Garis keturunan mata saya telah bangkit ke tahap ketiga dan dapat mengalahkan hampir setiap garis keturunan mata di bawah Origin Core Realm. Petik 2. Bab 507 Token Pemimpin Divisi Scarlet Moon. Beberapa hari kemudian, beberapa tokoh muda berdiri di sebuah lapangan kosong di dalam markas utama agama darah besi. Zhao Feng masih tidak di sini. Berapa lama kita akan menunggu? Petik 2. Seorang pemuda dengan pakaian multi warna menyilangkan tangan, bertingkah seperti gangster. Wang Xiaoguai, Anda punya nyali untuk bertindak kasar di wilayah agama darah besi. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata dengan dingin. Wang Xiaoguai mendengus, tetapi ekspresinya yang tidak sabar menghilang. Di sebelah Wang Xiaoguai, ada 2 pemuda. Yang satu mengenakan jubah emas sementara yang lain memakai jubah perang. Ketiga orang ini adalah jenius naga sejati dalam Canopy Grid Country yang telah berkumpul untuk pergi ke pesta teh naga sejati. 2 di sebelah Wang Xiaoguai adalah Pangeran Jin dan Tian Yunzi. Kinerja Canopy Grid Country secara tak terduga bagus. Jumlah jenius naga sejati yang ada di peringkat pertama di antara negara-negara besar. Agama darah besi sendiri memiliki 3 jenius naga sejati, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye. Jiang Sanfeng, tidak ada banyak waktu tersisa sampai dimulainya pesta teh. Jika bukan karena Zhao Feng, kita akan pergi sebulan yang lalu. Petik 2. Pangeran Jin tidak bisa membantu tetapi mengerang. Alasan mereka menunggu Zhao Feng bukan hanya karena dia jenius nomor 1 di negara besar, itu juga karena dia adalah prodigi luar biasa. Jika mereka bersama Zhao Feng, mereka mungkin dapat menerima perlakuan khusus. Sederhananya, Zhao Feng adalah pemimpin negara besar dan bahkan seluruh benua utara. Wakil Patriark Zhao berkata bahwa kita akan pergi hari ini. Jiang Sanfeng berkata dengan percaya diri. Tepat pada saat itu, suara terbang muncul. Wakil Patriark akan segera tiba. Seorang gadis berbaju merah muda mendarat dengan senyum. Itu adalah Dai Ye. Begitu kata-katanya selesai, sensasi yang agak mati rasa melewati lapangan, dan seorang pemuda berambut biru mendarat hampir bersamaan dengan Dai Ye. Zhao Feng,
Sok melewati mata Pangeran Jin dan Tian Yunzi. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Zhao Feng muncul. Sudah pasti bahwa Dai Ye telah meninggalkan beberapa saat sebelum Zhao Feng, tapi dia mendarat pada saat yang sama. Semuanya ada di sini. Ayo pergi. Zhao Feng berkata dengan tajam. Kita akan pergi begitu saja. Mata Wang Xiaoguai menatap Zhao Feng dan, meskipun penuh kewaspadaan, ada gelombang niat pertempuran. Jiang Sanfeng tersenyum, Wakil Patriark, kami berharap Anda memberi kami 1 atau 2 pointer sehingga kami tidak akan mempermalukan diri sendiri di pesta teh. Yakin, Zhao Feng tidak menurun. Itu adalah salah satu niat mereka untuk bertemu di sini. Tatapan Zhao Feng memindai Wang Xiaoguai, Pangeran Jin, dan Tian Yunzi. Mereka semua telah mencapai True Mystic Rank tahap awal, dan Pangeran Jin mendekati True Mystic Rank tahap akhir. Jiang Sanfeng baru-baru ini menerobos ke True Mystic Rank, dan Dai Ye masih berada di puncak True Human Rank. Dibandingkan dengan bagaimana mereka selama Secret True Dragon Gathering, semua orang telah membuat peningkatan besar. Mereka layak mendapat gelar jenius naga sejati. Sesi sparring segera dimulai. Yang pertama muncul adalah Wang Xiaoguai, yang memelototi Jiang Sanfeng seolah-olah dia ingat apa yang tadi diteriakinya. Jiang Sanfeng tidak takut. Dia baru saja menembus ke True Mystic Rank dan tekniknya telah mencapai tingkat lain, menyebabkan kepercayaan dirinya meningkat. Dua tokoh segera terjalin di lapangan sementara Zhao Feng menyaksikan dengan penuh minat. Namun, kecepatan pemenang ditentukan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Sky Ape Divine Luo, Wang Xiaoguai meraung ketika kulitnya berubah menjadi batu dan mengeluarkan cincin emas. Tinjunya tampak seperti bisa mengguncang bumi dan menghancurkan gunung dengan kekuatan absolut. Niat dari tinju ini saja hampir membuat Jiang Sanfeng batuk darah. Bam! Keahlian Jiang Sanfeng baru saja dilepaskan ketika ia dikirim terbang oleh satu kepalan tangan dari Wang Xiaoguai. Jiang Sanfeng, Dai Ye berseru tak percaya ketika dia pergi untuk membantu Jiang Sanfeng. Satu pukulan saja membuat Jiang Sanfeng tidak bisa bangun. Diputuskan dalam satu langkah. Keduanya bahkan tidak pada level yang sama. Setelah memasuki warisan, garis keturunan Wang Xiaoguai semakin terbangun, dan kecepatan pertumbuhannya mungkin yang tercepat di antara mereka. Murid Zhao Feng berkontraksi. Dia tidak berpikir bahwa Wang Xiaoguai begitu kuat. Jiang Sanfeng kalah adil dan jujur. Wang Xiaoguai benar-benar menghancurkannya dan, meskipun dia hanya berada di True Mystic Rank tahap awal, dia tidak jauh dari tingkat 5 prodigis luar biasa selama Secret True Dragon Gathering. Pangeran Jin dan Tian Yunzi tidak terkejut. Kami telah kehilangan bocah ini selama setengah tahun terakhir. Pangeran Jin berkata dengan sedih dan Zhao Feng mengerti. Sebelum Zhao Feng kembali, Wang Xiaoguai adalah orang jenius nomor 1. Setelah itu, Pangeran Jin dan Tian Yunzi menunjukkan pertempuran yang spektakuler. Setelah puluhan gerakan, garis keturunan fusion Tian Yunzi dan Tian Yunzi dilepaskan dan niat pedangnya mengalahkan Pangeran Jin. Tian Yunzi, saya tidak berpikir Anda akan membaik juga. Pangeran Jin agak pahit. Dia pernah menjadi jenius nomor 1 dan, hanya beberapa bulan yang lalu, keduanya setara, tetapi sekarang Tian Yunzi memiliki keunggulan. Zhao Feng mengangguk. Tian Yunzi punya potensi. Dia memiliki garis keturunan, dia telah memahami niat pisau, dan kekuatan pertempurannya adalah di antara yang teratas bagi mereka yang berada di bawah True Lord Rank. Setelah Tian Yunzi menang, niat bertarungnya melonjak dan dia menantang Wang Xiaoguai. Wang Xiaoguai tertawa. Dia menciptakan retakan di tanah dengan setiap kepalan tangan. Tidak ada banyak keterampilan, hanya kekuatan absolut. 10 bergerak kemudian. Sial, Tian Yunzi dikirim terbang dengan pedangnya. Tubuh Wang Xiaoguai terlalu kuat, dia bisa mengalahkan True Mystic Ranks dengan tubuhnya sendiri. Begitu dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, pelanggaran dan pertahanannya akan meningkat secara dramatis, menembus celah dalam kultivasi. Wang Xiaoguai memukul kepalan tangannya ke dadanya saat dia melepaskan aura yang mendominasi, menyebabkan para ahli terdekat dari agama darah besi terlihat kaget. Dia mungkin tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Dalam hal pertahanan, dia tidak lebih lemah dari si Cheng Tian saat itu, tapi pelanggarannya lebih baik. Wang Xiaoguai mengalahkan semua kontestan. Oke, mari kita pergi. Zhao Feng merangkum pro dan kontra dari pertempuran mereka dan bersiap-siap untuk pergi. Tian Yunzi dan Pangeran Jin keduanya mendapatkan pemahaman setelah evaluasi. Zhao Feng, aku masih belum bertarung denganmu.
Wang Xiaoguai berkata sambil memblokir Zhao Feng. Semua orang tercengang. Wang Xiaoguai, Anda berani menantang wakil patriark. Bahkan True Lord Rangs bukan lawannya. Petik 2. Jiang Sanfeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia jelas tidak akan menyerah untuk mengejek Wang Xiaoguai, dan banyak penonton tertawa. Mereka tahu nama Zhao Feng. Dia telah mengalahkan beberapa True Lord Rangs dan dia bahkan telah membunuh Master Qin Sword Palace. Meskipun Wang Xiaoguai kuat, dia jelas bukan pertandingan Zhao Feng. Tentu saja, Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan teman-teman sedikit berharap. Mungkin Wang Xiaoguai bisa menguji kekuatan Zhao Feng. Namun, ini hanya akan menghasilkan kekecewaan mereka. Mulai, Zhao Feng tersenyum tipis dan tidak menurun. Sky AP, Divine Luo, Wang Xiaoguai segera menggunakan kekuatan garis keturunannya tanpa ragu-ragu dan meninju, menyebabkan tanah bergetar. Bahkan True Lord Rangs yang normal akan merasakan tekanan karena perbedaan kekuatan fisik. Boom, jurang lebar muncul, memanjang 100 tahun, karena kepalan tangan Wang Xiaoguai. Mata para penonton menjadi kabur. Ketika mereka menemukan Zhao Feng lagi, pertempuran sudah berakhir. Arg, Wang Xiaoguai telah diangkat ke udara dan dia mengayunkan tangannya dengan liar. Dia ingin keluar, tapi lapisan petir menghalangi dia, menyebabkan dia menjerit. Mereka yang menonton terkejut. Tian Yunzi dan Pangeran Jin saling memandang dengan kaget. Jelas kekuatan Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana mereka bahkan tidak bisa mendeteksinya. Oke, mari kita pergi. Zhao Feng melepaskan kaki Wang Xiaoguai di udara. Celepuk, Wang Xiaoguai jatuh, menciptakan lubang berbentuk manusia di tanah. Meskipun alam roh sejati yang normal mungkin akan mulai berdarah dari hal seperti itu, tidak ada yang khawatir tentang dia. Pada hari yang sama, total 6 jenius naga sejati ditinggalkan bersama dari markas utama agama darah besi. Kelompok itu semua memiliki binatang terbang langka yang terbang dengan kecepatan ekstrim menuju benua tengah. Mereka semua telah membuat perbaikan besar, jadi mereka tidak takut akan bahaya dalam perjalanan. Selanjutnya, mereka memiliki Zhao Feng. Tak satu pun dari mereka yang khawatir. 2 bulan kemudian, kelompok 6 akhirnya tiba di benua tengah. Zhao Feng menghitung bahwa jarak antara daerah awan dan Canopy Grid Country tidak jauh lebih besar dari jarak antara Canopy Grid Country dan benua tengah. Ini karena benua tengah dekat dengan setiap bagian lain dari benua, jadi itu adalah tempat terbaik untuk mengadakan pesta teh. Saya mendengar bahwa benua tengah adalah yang terkuat dan memiliki jenius paling banyak. Misalnya, Tri Aishen dan Yu Tianhao keduanya berasal dari benua tengah. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata, meskipun mereka semua berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering, mereka belum pernah ke benua tengah. Kami akan tiba setelah melintasi 3 atau 4 negara kuat lainnya. Pangeran Jin mengambil peta dan 6 segera melintas di langit. Sua, 2 sosok gelap buram muncul di hutan suram beberapa ratus mil jauhnya. Satu adalah perempuan dalam warna hitam sementara yang lain adalah sosok tinggi mengenakan mahkota hitam. Penatua, mereka hanya beberapa bocah nakal, dan yang terkuat hanya pada tingkat awal True Lord Rank. Mengapa Anda perlu mengejar mereka secara pribadi? Saya bisa pergi dan menangkap mereka atau membunuh mereka sekarang. Petik 2. Perempuan berpakaian hitam berkata dengan hormat. Bocah-bocah ini memiliki aura token pemimpin divisi Scarlet Moon dan tampaknya baru saja tiba di benua tengah. Aliansi Suci telah menggunakan token ini sebelumnya untuk menyergap para ahli kami. Jangan bergerak gegabah. Petik 2. Bab 508 Kota Suci Golden Sun. Di udara di atas sungai di bagian utara benua tengah, ke-6 dari Canopy Grid Country duduk di atas kuda terbang ketika mereka menuju tujuan mereka. Zhao Feng diam-diam berkultivasi sebagian besar waktu. Sejak dia kembali dari reruntuhan Saint Purple, dia telah memahami warisan tablet batu petir angin dan tombak kekaisaran es. Yang pertama adalah teknik kultivasinya sementara yang kedua membantu kekuatan garis keturunannya. Zhao Feng terutama berfokus pada Wind Lightning Stone tablet karena lebih lengkap. Tidak banyak warisan yang bisa dibandingkan dengan kecepatan kaisar petir angin. Informasi Ice Imperial Spear buram dan tidak lengkap, jadi dia terutama berfokus pada bagaimana menggunakan senjata Earth Grade ini. Kekuatan angin dan petir Zhao Feng memiliki aura ungu samar yang menggantikan sekitar 1/20 warna biru. Bahkan dengan jumlah yang begitu kecil, Zhao Feng sangat gembira, karena itu berarti dia sedang menuju ke tingkat berikutnya, angin berwarna ungu dan kilat.
Menurut informasi di dalam warisan, warna ungu mengandung maksud kehancuran, menyebabkan output kerusakan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Siapapun yang terluka karenanya akan sulit pulih. Petik 2. Zhao Feng tahu bahwa kekuatan di setiap level bisa berbeda beberapa lusin kali lipat. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya melalui benih hati gelap. Tuan, kita dapat menemukan lebih banyak sumber daya setelah memasuki benua tengah. Saya sudah selesai memperbaiki 3 mayat hantu True Lord Reng. Petik 2. Sejujurnya, pesta teh hanyalah salah satu alasan Zhao Feng datang ke benua tengah. Benua Tengah memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat membantu budidaya dan dengan rencana 100 Course-nya. Jika kekuatan Zhao Feng bisa melangkah lebih jauh, dan jika rencananya 100 Course selesai di atas itu, tidak akan ada kekuatan yang tidak akan membuatnya takut. Pemimpin Divisi Kerangka. Suara Zhao Feng tiba-tiba berubah dingin ketika terdengar di jantung kepala Divisi Tengkorak melalui Dark Heart Seed. Pemimpin Divisi Tengkorak tersendat. Ia merasakan sensasi berbahaya di dalam jiwanya. Zhao Feng hanya perlu satu pikiran untuk membunuhnya. Zhao Feng, kamu. Tubuh pemimpin Divisi Tengkorak membeku ketakutan. Pemimpin Divisi Tengkorak dan kekuatan jiwa Zhao Feng dan pemahaman Dao of the Soul tidak jauh berbeda, tapi Zhao Feng telah menanam benih hati gelap di kedalaman jiwa pemimpin Divisi Tengkorak, membuatnya sehingga yang terakhir tidak bisa menolak. Kami sepertinya dilacak oleh seseorang, dan itu mungkin berhubungan dengan aura tertentu yang datang darimu. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Mata spiritual Tuhannya mulai memeriksa pemimpin divisi tulang dalam 10.000 hantu mutiara. Aura pada pemimpin divisi tengkorak itu terlalu kompleks sehingga Zhao Feng tidak memperhatikan mereka sebelumnya, tetapi setelah memasuki benua tengah, mata spiritualnya merasakan sesuatu yang berbahaya. Mendengar ini, pemimpin divisi tengkorak itu diam sementara api di matanya melompat. Anda dapat memilih untuk tidak menjawab, saya tidak keberatan melepaskan seorang budak yang tidak loyal. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan santai. Meskipun pemimpin divisi kerangka sangat berguna dan bisa pulih kembali ke asal Core Realm dalam 1 atau 2 tahun, Zhao Feng akan memilih hidupnya sendiri di atasnya. Mungkin itu token pemimpin divisi Scarlet Moon. Pemimpin divisi kerangka mengulurkan token merah darah transparan. Token itu tampaknya tidak berbobot, menentang hukum fisika ketika melayang di 10.000 hantu mutiara. Ini memang unik. Zhao Feng merasakan aura tersembunyi dari token yang terhubung dengan aura pemimpin divisi tulang. Jika dia tidak memperhatikan, dia tidak bisa merasakannya. Pemimpin divisi tengkorak itu menghela nafas. Indramu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Token pemimpin divisi Scarlet Moon ini dibuat menggunakan aura saya dan beberapa bahan khusus dari dunia luar. Siapapun yang bisa merasakannya setidaknya di tingkat pemimpin divisi. Petik 2. Token pemimpin divisi Scarlet Moon. Zhao Feng menarik napas dingin saat dia mendengarkan. Ini berarti bahwa orang yang melacaknya adalah pemimpin divisi, atau mungkin bahkan lebih kuat. Patriark agama iblis Scarlet Moon sendiri bisa berada di dekatnya dan bisa merasakan keberadaan token pemimpin divisi Scarlet Moon. Tentu saja, Zhao Feng bisa mengecualikan patriark. Jika itu patriark yang mengawasi dia, dia pasti sudah menyerang. Tidak ada yang harus diwaspadai oleh patriark agama iblis Scarlet Moon Demonic. Ini berarti bahwa orang yang telah menguncinya tidak akan jauh lebih kuat dari pemimpin divisi tulang. Paling buruk, itu hanya akan menjadi sovereign yang pulih. Tapi kau bersembunyi di 10.000 hantu mutiara dan berpisah dari luar. Bagaimana mereka bisa merasakan sesuatu? Petik 2. Zhao Feng bertanya. Dia tidak percaya bahwa pemimpin divisi tulang bisa melepaskan auranya dari dalam 10.000 hantu mutiara ke dunia luar. Token pemimpin divisi Scarlet Moon adalah bagian dari diriku dan, karena aku berinteraksi denganmu, aura juga ada padamu, dan bahkan 10,000 Ghost Pearl. Selain itu, teknik yang digunakan untuk membuat token bahkan bukan dari Azure Flower Continent. Ini sebenarnya dari Scarlet Moon Inheritance. Ini juga memiliki banyak kemampuan lain. Misalnya, ia dapat mengirim pesan dalam jarak tertentu, dan jika Anda membunuh saya, aura token akan mendarat pada Anda. Para ahli dari Scarlet Moon Demonic Religion kemudian akan datang untuk membunuhmu. Petik 2. Pemimpin divisi tulang menjelaskan. Setelah mendengar ini, Zhao Feng lebih terkejut tentang seberapa besar dunia ini. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menghancurkan token atau membuangnya. Pemimpin divisi tulang berkata. Zhao Feng tanpa ekspresi saat dia mulai berpikir.
Dia tidak bisa sepenuhnya memahami token pemimpin divisi Scarlet Moon saat ini. Jika aku menghancurkan token, itu hanya akan menyebabkan mereka menjadi curiga dan mereka bahkan mungkin menyerang segera. Jika aku membuangnya, siapa yang tahu tanda-tanda seperti apa yang mungkin ditinggalkan pemimpin divisi kerangka itu. Petik 2. Pikiran Zhao Feng berputar, dan dia segera punya rencana berani. Singkirkan tokennya sekarang. Zhao Feng memerintahkan. Pemimpin divisi tengkorak itu tidak bisa tidak terkejut. Zhao Feng tahu bahwa token itu mungkin sangat berbahaya, tapi dia tidak panik dan menghancurkannya. Tidak tahu apa yang direncanakan Zhao Feng, tapi itu melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangan Zhao Feng. Setidaknya aku memiliki gerakan membunuh di lenganku. Ayo bermain dengan mereka untuk saat ini. Petik 2. Zhao Feng perlahan menutup matanya dan mengabaikan aura berbahaya yang datang dari belakang. 5 jenius True Dragon lainnya tertawa dan bercanda selama perjalanan, tidak tahu bahaya yang mereka hadapi. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam periode waktu ini, kelompok itu memang merasa bahwa benua tengah lebih maju daripada benua utara. Pada hari ini, kuda terbang yang mereka duduki melewati sungai, dan kastil emas yang bersinar muncul di hadapan mereka. Kastil emas metalik bersinar samar dan bisa dilihat dari beberapa ribu mil jauhnya. Kota suci Golden Sun, disinilah pesta teh diadakan. Kota suci Sun Golden tampaknya diciptakan dari bahan-bahan unik dari dunia luar dan dibuat oleh Kaisar Langit Bermata Tiga yang legendaris. Itu memiliki setidaknya beberapa ribu tahun sejarah. Petik 2. Semua orang mulai memeriksa kota dengan cermat. Zhao Feng telah mendengar Timo berbicara tentang kota suci Golden Sun sebelumnya. Pemilik kota ini memiliki garis mata darah terkuat di benua, keluarga Golden Sun. Ini berarti bahwa Triaisen menjadi tuan rumah pesta teh di rumah. Dia memenangkan 2 pertemuan naga suci-suci terakhir, dan keluarga Golden Sun adalah keluarga di bawah hanya 10 kekuatan utama di benua itu. Tidak ada yang meragukan apakah mereka memiliki hak untuk mengadakan pesta teh. Zhao Feng menemukan bahwa aura berbahaya mulai memudar setelah semakin dekat dengan kota suci Golden Sun. Tampaknya ahli agama iblis Scarlet Moon waspada terhadap kota suci Matahari Emas. Keluarga Golden Sun, pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara penuh dengan kebencian, tetapi juga penuh dengan kewaspadaan dan rasa hormat. Zhao Feng terkejut, bahkan seseorang sekuat pemimpin divisi tulang tampaknya takut pada keluarga Golden Sun. Apakah pemimpin divisi kerangka kalah dari keluarga Golden Sun di beberapa titik? Saat binatang terbang mendekati Golden Sun Secret City, Zhao Feng dan rekannya terbang di udara dan turun ke kota suci Golden Sun. Golden Sun Secret City secara teknis adalah kastil besar milik keluarga. Begitu Zhao Feng dan kawan-kawan mendekat, mereka menarik perhatian para pakar penjaganya. Keenamnya sangat muda dan berada di alam roh sejati. Salah satu dari mereka bahkan adalah True Lord Rank. Petik 2. Kelompok mereka sudah cukup untuk membuat gangguan bahkan di tempat ini. Kirim perintah bahwa prodigi luar biasa Zhao Feng telah tiba di kota suci Golden Sun. Prodigi luar biasa Zhao Feng telah tiba. Satu suara demi suara terdengar melintasi kastil. Jelas bahwa Zhao Feng mudah dikenali. Saat keluarga Golden Sun menjadi tuan rumah pesta teh, mereka membuat persiapan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keluarga Golden Sun mendobrak kekacauan. Ini khususnya terjadi pada generasi muda. Begitu Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba, mereka diperiksa oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, dan teman-temannya merasa sedikit takut, ada juga perasaan senang dan bangga. Perasaan dikagumi dan dihormati oleh keluarga papan atas tak terlukiskan. Dia adalah Zhao Feng, dewa luar biasa, bahkan Sein kita tidak mendapatkan gelar itu saat itu. Petik 2. Sebagian besar tatapan di dalam kastil penuh kekaguman dan rasa hormat. Lagi pula, itu tidak mudah untuk menemukan pangeran sejati muda seperti itu di dalam benua. Zhao Feng ini cukup arogan. Garis keturunannya menyapu Secret True Dragon Gathering, tapi sekarang dia memasuki wilayah garis keturunan mata terkuat. Petik 2. Tentu saja, ada sejumlah kecil tatapan menghina. Zhao Feng dengan santai melayang ke kastil, tidak repot dengan inspeksi keluarga Golden Sun. Zhao Feng. Petik 2. Tangisan datang dari generasi muda keluarga Golden Sun. Bab 509 Triaisen. Zhao Feng.
Petik 2. Keseluruhan Golden Sun City masuk ke dalam diskusi. Prodigi luar biasa pasti akan menjadi protagonis di pesta teh. Selanjutnya, pendatang baru ini adalah yang termuda dari 5 prodigis luar biasa. Meskipun ada pasangan prodigis luar biasa lainnya, ketenaran mereka masih sedikit berbeda dibandingkan dengan Zhao Feng. Ini adalah jenius naga sejati terkuat yang ada. Semua orang di kota suci Golden Sun berteriak dan mendidih dengan gembira. Di dalam kota, di atas menara logam, ada beberapa sosok yang menatap Zhao Feng dan teman-temannya dari jauh. Zeze, Jinyang Sengtian, tampaknya sambutan Zhao Feng di rumahmu ini bahkan lebih besar dari milikmu. Dan Anda bahkan berbicara dengan istana 3 orang suci tentang bagaimana semua orang memahkotai Anda sebagai pemimpin generasi muda. Petik 2. Seorang pemuda dengan alis tebal mengejek. Sosok-sosok yang hadir semua berbalik ke arah pemuda berambut emas. Pemuda berambut emas ini memiliki ekspresi dingin dan udara kesombongan, serta mata ketiga yang tertutup di dahinya. Dia adalah orang suci bermata 3. Anda dari dunia luar. Jangan ikut campur dalam pesta teh. Bersiaplah untuk menonton pertunjukan. Petik 2. Triaisen memperingatkan para pemuda yang memiliki alis tebal. Brother Jinyang, Anda belum muncul di benua ini selama lebih dari 10 tahun. Itu normal bagi orang-orang ini untuk melupakan namamu. Petik 2. Suara jernih terdengar dari kecantikan dingin di dekatnya. Kulitnya sempurna seperti es dan dia memancarkan aura yang tampaknya membekukan udara. Namun, tatapannya berisi kehangatan dan kekaguman saat dia melihat ke arah Triaisen. Sangat jarang melihat Dewi Bingwei memiliki ekspresi seperti itu. Sister Bingwei, kamu terlalu banyak berpikir. The Triaisen mengambil kembali tatapannya dan tersenyum. Zhao Feng ini bukan lawan sejatiku. Kekuatannya berasal dari garis mata-matanya, jadi hasilnya sudah diputuskan. Saya hanya memiliki satu lawan sejati di seluruh benua bunga Azure, dan itulah Yu Tianhao. Petik 2. Kebingungan melintas di mata Dewi Bingwei setelah dia mendengar ini. Pertunjukan Zhao Feng dan Yu Tianhao tidak jauh berbeda. Tampaknya bias bahwa orang suci bermata 3 menganggap Yu Tianhao sebagai lawan tetapi bukan Zhao Feng. Dewi Bingwei secara pribadi menyaksikan kekuatan Zhao Feng dan kemampuannya untuk menciptakan keajaiban. Dia khawatir bahwa Triaisen akan meremehkan Zhao Feng. Di antara semua keluarga di benua ini, hanya garis keturunan Heaven Fighting yang tak tertandingi yang sebanding dengan garis keturunan mata suci saya. The Triaisen memiliki harapan di matanya saat dia mengingat kejayaan mantan keluarganya. Garis keturunan Heaven Fighting yang tak tertandingi. Bahkan pemuda dengan alis tebal itu tertarik. Mengapa saya tidak pernah mendengar garis keturunan seperti itu? Dewi Bingwei bertanya, karena garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi bukanlah garis keturunan yang normal. Itu telah melampaui batas garis keturunan normal. Lebih tepatnya, itu lebih dari niat, itu adalah raja pertempuran. Setelah satu muncul, mereka tidak akan menemukan kecocokan di era yang sama. Namun, kemungkinan garis keturunan ini muncul sangat rendah. Dan bahkan kemudian, itu biasanya akan menjadi garis keturunan normal Heaven Battling. Petik 2. Triaisen menghela nafas. Mendengar ini, semua orang mengerti. Dalam hal garis keturunan, hanya keluarga Yu benua yang memiliki peluang untuk melampaui keluarga Golden Sun. Yu Tianhao memiliki garis keturunan itu. Setidaknya dia memiliki tanda-tanda itu, tapi tidak peduli apa, dia adalah lawan yang aku pasti akan kalahkan. Apa yang keluarga Golden Sun tidak bisa lakukan selama beberapa generasi akan dilakukan oleh saya. Petik 2. Niat pertempuran melonjak di mata Triaisen. Mendengar ini, Dewi Bingwei mulai berpikir. Dia telah mendengar tentang permusuhan antara keluarga Golden Sun dan keluarga Yu. Keluarga Golden Sun dan keluarga Yu adalah dua keluarga terkuat di benua itu, dan mereka telah berada di leher masing-masing selama lebih dari 1000 tahun. Keluarga Yu biasanya lebih unggul, terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir. Sebagai contoh, ayah Triaisen benar-benar dihancurkan oleh Sovereign Yu Xingchen. Bagaimanapun, generasi ayah Triaisen memiliki garis keturunan Secret Eye yang tidak murni, jadi mereka tidak memiliki penguasa. Namun, Triaisen berbeda. Garis darah matanya adalah yang paling murni setelah Kaisar Langit Tiga Mata. Konflik ini adalah alasan mengapa Saint Tiga Bermata memandang Yu Tianhao sebagai lawan sejati meskipun dia berpikir bahwa Yu Tianhao tidak akan menjadi tantangan. Zhao Feng,
Petik 2. Teriakan dari dalam kastil mulai tenang dan keluarga Golden Sun sudah mengirim orang untuk menyambut Zhao Feng dan teman-temannya. Ada puluhan jenius naga sejati yang hadir, termasuk banyak jenius dari seluruh benua tengah. Para jenius naga sejati diberikan kamar-kamar yang terhormat. Zhao Feng, kamu akhirnya di sini. Sepasang jenius True Dragon dan bahkan beberapa prodigis luar biasa datang untuk menyambut Zhao Feng. Zhao Feng melihat ke atas dan melihat bahwa si Cheng Tian dan Tan Tan Lanyu sudah tiba. Dia juga sudah melihat Dewi Bingwei ketika dia memasuki kota. Selain mereka, para jenius tingkat atas seperti Mo Tianyi, Chang Yuyue, dan teman-teman, semuanya ada di sini. Sampai sekarang, hanya Yu Tianhao dari 5 keajaiban luar biasa yang tidak ada di sini. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng memindai tempat itu dan tidak menemukan tanda-tanda Xin Wuheng, menyebabkannya merasa sedikit menyesal. Rupanya, Xin Wuheng belum kembali setelah memasuki warisan-warisan surga. Zhao Feng tidak tertarik lagi, karena dua yang paling ia tunggu-tunggu adalah Xin Wuheng dan Yu Tianhao. Si Cheng Tian sangat hangat terhadap Zhao Feng dan terus berterima kasih padanya. Selama tahap kedua dari Secret True Dragon Gathering, keduanya telah bertarung, dan Zhao Feng bahkan menyelamatkan yang terakhir. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, hampir 10 hari telah berlalu. Tanggal mulai aslinya tiba tetapi pesta teh tidak dimulai. Zhao Feng dalam pengasingan dan tidak memperhatikan itu, tetapi semua jenius benua yang berbeda sudah berdiskusi. Di kamar-kamar terhormat keluarga Golden Sun, Dewi Bingwei, kapan pesta teh akan dimulai? Kerumunan bertanya. Dewi Bingwei muncul di kamar-kamar tamu yang terhormat. Mengingat Yu Tianhao dan beberapa orang jenius naga sejati lainnya belum tiba, pesta teh akan ditunda selama beberapa hari. Dewi Bingwei memiliki ekspresi minta maaf. Lagi pula, ada beberapa hadiah luar biasa yang berada di level yang sama dengannya. Oh well, kalau begitu kita akan menunggu beberapa hari lagi untuk Yu Tianhao. Itu akan jauh lebih menarik tanpa lawan yang kuat. Petik 2. Suara si Cheng Tian berdengung. Dia dan Tan Tan Lanyu saling memandang dan tidak memprotes. Yu Tianhao selalu menjadi pemimpin prodigis luar biasa, dan yang lainnya sudah menunggu beberapa saat untuk menantangnya. Beberapa hari lagi tidak masalah. Selanjutnya, para jenius True Dragon lainnya percaya diri dalam perbaikan mereka setelah kembali dari warisan. Seperti ini, mereka menunggu 3 atau 4 hari lagi untuk Yu Tianhao, tetapi dia tidak pernah muncul. Yu Tianhao datang terakhir kali, mengapa dia tidak datang kali ini? Itu aneh, aku belum pernah mendengar Yu Tianhao muncul sama sekali dalam setengah tahun terakhir. Para jenius naga sejati dibahas. Setelah menunda 10 hari lagi, para jenius naga sejati mulai tidak sabar. Beberapa bahkan bersiap-siap untuk pergi. Wakil Patriark, pesta teh terus ditunda. Apakah kita masih akan menunggu? Petik 2. Jiang Sanfeng bertanya. Zhao Feng berbicara, pesta teh hanyalah pertemuan kecil. Kami akan menunggu 3 hari lagi. Jika itu masih belum dimulai, maka kita akan kembali ke Canopy Great Country. Petik 2. Menjadi satu-satunya yang sebanding dengan Yu Tianhao, kata-kata Zhao Feng sangat kuat. Kata-katanya segera didukung oleh banyak orang lain. Itu benar, jika pesta teh tidak diadakan dalam waktu 3 hari, kita akan pergi. Si Cheng Tian adalah yang pertama setuju, dan Tan Tan Lanyu, Mo Tianyi, dan perusahaan semua mendukungnya juga. Dalam situasi ini, Dewi Bingwei dan Triai Sein tidak bisa duduk diam lagi. Triai Sein harus keluar secara pribadi untuk menenangkan para jenius naga sejati. Bisakah semua orang menatapku dan menunggu 10 hari lagi? The Triai Sein berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika rambutnya bersinar dalam cahaya. Mata ketiga di dahinya berkedut dan mengeluarkan aura misterius yang membuat garis keturunan banyak jenius gemetar. Bagaimanapun, dia adalah pemenang dari 2 pertemuan naga suci-suci, dan dia adalah generasi tua. Banyak orang waspada dan menghormati kekuatan dan namanya. Baik, 10 hari lagi. Si Cheng Tian, Tan Tan Lanyu, dan kawan-kawan tidak bisa secara langsung menolak Triai Sein, jadi mereka setuju. Zhao Feng berdiri di kerumunan tanpa ekspresi. Besar, senyum muncul di wajah Triai Sein saat dia mengamati kerumunan dengan kesombongan. Dia tidak menaruh salah satu dari mereka di matanya, termasuk keajaiban luar biasa. Bagaimanapun, dia lebih tua dari mereka dan dia telah berkultivasi di istana 3 orang suci selama lebih dari selusin tahun.
Pengetahuannya tentang dunia melebihi pengetahuan dasar benua. Namun, alis mata tiga orang suci berkerut saat tatapannya mendarat pada seorang pemuda berambut biru. 5 keajaiban luar biasa adalah para pemimpin. Si Chengtian dan Tan Tan Lanyu bereaksi. Hanya Zhao Feng yang tidak bereaksi. Zhao Feng, Anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, kan? The Three Eyes Saint menyipitkan matanya. Kultivasinya telah mencapai True Lord Rank tahap akhir dan garis keturunan Secret Eye-nya telah terbangun ke tahap ketiga. Dia hampir tak tertandingi di bawah Origin Core Realm. The Three Eyes Saint merilis sedikit auranya, yang sudah cukup untuk membuat prodigis yang luar biasa gelisah. Kamu adalah tuan rumah pesta teh, tentu saja aku tidak punya keluhan. Kata Zhao Feng, itu bagus. Meskipun Three Eyes Saint tidak puas dengan sikap Zhao Feng, yang terakhir tidak menentangnya, yang membuatnya menghela nafas. Tapi, aku sudah memutuskan untuk kembali ke benua utara setelah 3 hari. Bahkan jika pesta teh belum dimulai saat itu, aku masih ingin menyaksikan garis keturunan mata terkuat di benua itu. Saya harap Three Eyes Saint tidak akan menolak saya. Petik 2.